Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Apa kabarnya semuanya? Saya berdoa setiap saudara dimanapun kau berada. Hari ini setiap saudara boleh berada dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Saya berdoa setiap saudara sehat, diberkati Tuhan, dan tetap kita bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Amin. Nah, mari kita akan segera memulai small group kita kali ini. Mari kita bersatu hati dan kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu berharga pada kesempatan ini. Di tempat ini kami terhubung satu sama lain dari berbagai kota, dari berbagai tempat, bahkan dari berbagai provinsi. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kami yang berkesempatan untuk mengikuti small group ini melalui online. Biarlah Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Kami rindu pada kesempatan malam hari ini. Pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui materi small group yang di-sharekan pada kesempatan ini. Berbicara kepada setiap kami dengan pewahyuan yang baru membuat kami mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua yang diberkati bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini small group kita mengambil sebuah tema hidup oleh roh. Ya, saudara, kita akan membuka super ayat small group kita yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-63. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-63. Mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Haleluya. Saudaraku, untuk small group kita kali ini saya mendapatkan impresi yang luar biasa dari Tuhan, yaitu tentang hidup oleh roh. Ya, saya mendapatkan sebuah perenungan ketika saya sedang menyiapkan materi ini, bahwa ada banyak orang Kristen yang tidak memiliki pengertian yang jelas tentang apa sih yang membuat kita ini bisa hidup. Ya, apa sih yang menggerakkan hidup kita sehingga kita sungguh-sungguh bisa mendapatkan kehidupan. Ya, karena orang tidak tahu, maka akibatnya ada banyak orang yang akhirnya mereka berjalan menurut apa yang dia pikir baik. Mereka berjalan menurut pengertiannya sendiri. Sedangkan firman Tuhan berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tapi malam hari ini Tuhan sedang membawa kita untuk menghidupi satu pikiran dan satu pengertiannya Tuhan, yaitu hiduplah oleh roh. Mari katakan kepada kanan kirinya, hiduplah oleh roh. 2, 3. Haleluya. Saudaraku, mengapa kita harus hidup oleh roh? Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63 yang menjadi super ayat small group kita kali ini berkata, karena rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63 berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa kita harus hidup oleh roh, karena firman Tuhan berkata, rohlah yang memberi hidup. Saudaraku, kita harus hidup oleh roh, karena begini, karena ketika kita hidup oleh roh, maka roh kudus, perhatikan, dia memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup. Artinya begini, saudaraku, ketika saudara dan saya memutuskan untuk hidup oleh roh, maka saudara sedang mengizinkan roh kudus untuk menghidupkan kita. Amin. Saudaraku, dalam kemah tabernakel, kalau kita belajar bersama-sama, itu ada 3 ruang. Tabernakel dibagi menjadi 3. Ruang yang pertama, halaman atau pelataran. Yang kedua, ruang suci atau ruang kudus. Dan ruangan yang ketiga, itu bicara dengan ruangan maha kudus atau maha suci. Nah, ketiga-tiganya ini berbicara tentang kehidupan kita. Ketiga-tiganya ini bicara tentang posisi atau level atau kondisi kerohanian kita. Orang yang tidak hidup oleh roh, dia tidak mungkin bisa hidup, tidak bisa memahami, tidak bisa memasuki satu dimensi kehidupan di mana mereka hidup di ruangan suci. Di mana di ruangan suci, di situ terdapat pertama,
Ada meja roti sajian, itu bicara tentang perjamuan kudus, itu bicara tentang persekutuan dengan firman Tuhan. Yang kedua, di situ ada 7 kaki dian emas atau pelita emas, itu bicara tentang hidup oleh roh, ya karunia-karunia Roh Kudus dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, di situ ada satu alat yang dikenal dengan mesbah dupa, dan itu bicara tentang praise and worship. Ada beberapa orang Kristen mencoba untuk mereka itu hidup untuk memahami firman Tuhan, tapi mereka nggak bisa. Dan itu butuh namanya Roh Kudus. Anda bukan hanya membutuhkan seorang gembala, tapi yang paling utama, Anda butuhkan Roh Kudus. Amin. Saya menyadari dalam perjalanan hidup saya juga sulit untuk memahami firman. Kadang-kadang untuk gali firman itu saya masih ingat di awal-awal pertumbuhan rohani saya. Saya belajar menyelidiki firman, tapi saya nggak ngerti-ngerti apa maksudnya firman ini. Tapi ketika Roh Kudus itu mulai memenuhi hidup saya, dan saya memutuskan untuk hidup oleh roh, hidup oleh tuntunan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu membuat saya bisa memahami firman Tuhan ini dengan begitu dalam. Bagi kita, rekan-rekan hamba Tuhan, bagi kita jemaat Tuhan, engkau perlu belajar bagaimana hidup oleh roh. Supaya apa? Supaya engkau bisa dengan mudah memahami firman. Amin. Saudara juga bisa bagaimana berjalan dalam roh. Bagaimana engkau bisa mendengar suara Roh Kudus. Bagaimana engkau bisa menghidupi tuntunan Roh Kudus. Kalau ini saya ceritakan dengan orang-orang yang tidak hidup oleh roh, maka apa yang saya katakan itu nggak masuk akal dalam hidup mereka. Saya omong, Roh Kudus bicara. Mereka akan melotot. Karena mereka berkata, bagaimana mungkin kamu bisa dengar suara Roh Kudus? Saudaraku, dengarkan ini baik-baik. Ketika engkau hidup oleh roh, maka rohmu itu akan dihidupkan. Katakan sama-sama. Ketika saya hidup oleh roh, 2, 3, maka roh saya dihidupkan. Amin. Jadi saudaraku, kenapa kita bisa memahami firman Tuhan? Roh Kudus itu memberi hidup kepada roh saudara, sehingga rohmu bisa memahami firman itu dengan baik. Amin. Berikutnya, engkau juga bisa alami karunia-karunia Roh Kudus yang begitu dahsyat. Ada karunia marifat. Kadang-kadang sudah dibawa Tuhan untuk menumpangkan tangan seorang sakit, dan orang itu menjadi sembuh. Karena apa? Roh itu menghidupkan roh saudara, sehingga roh saudara bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Itu sebabnya saya berkata, saudaraku, hiduplah oleh roh. Bukan karena Anda hamba Tuhan, bukan karena Anda pelayan Tuhan, tapi untuk setiap saudara yang saudara pengen roh saudara hidup, roh saudara dikembalikan seperti rancangan semula, engkau butuh hidup oleh roh. Yang ketiga, ada banyak orang pengen hidup dalam penyembahan, tapi nggak bisa menyembah. Bahkan kalau ke gereja sengaja datangnya terlambat, supaya penyembahannya nggak lama-lama. Ya, karena apa? Karena memang tidak semua orang suka menyembah. Saudaraku, kunci untuk Anda bisa nikmati penyembahan, engkau bisa menyembah, rohmu bisa terkonek dengan roh Tuhan, itu adalah ketika engkau hidup oleh roh. Rohmu akan dihidupkan, sehingga rohmu bisa connect dengan rohnya Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus hidup oleh roh? Karena ketika kita hidup oleh roh, itu artinya dia sedang memutuskan, dia berjalan di sebuah jalan yang namanya jalan kehidupan. Orang yang hidup oleh roh, artinya dia sedang memutuskan untuk dia menempuh satu perjalanan yang namanya jalan kehidupan. Apapun yang kau jalani, apapun yang kau lewati, itu semuanya penuh dengan kehidupan dan bukan kematian. Amin. Kalau engkau kerja, kerjamu adalah kerja yang hidup. Amin. Kalau engkau berusaha, usahamu itu jadi hidup. Kalau engkau berbisnis, bisnismu itu jadi hidup. Karena apa? Karena engkau sedang menempuh perjalanan kehidupan. Kalau engkau melayani, apapun yang kau layani, itu pasti hidup. Amin. Ada orang-orang yang saya temui dalam perjalanan hidup ini, ketika mereka ini tidak hidup oleh roh, apapun yang dikerjakan, itu pasti tidak berhasil. Disuruh kerja ini, mati. Disuruh kerja ini, hancur. Karena apa? Dia tidak hidup oleh roh. Amin. Tapi lain ketika saudara hidup oleh roh. Kalau engkau hidup oleh roh, apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan buat semuanya berhasil. Amin. Itu sebabnya apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga dengan begitu jelas, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kenapa? Dia hidup oleh roh. Amin. Juga ini dikatakan oleh Yosua pasal 1 ayat yang ke-8.
Dengan demikian, perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Wah, ada bonus dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Orang yang hidup oleh roh, dia akan berhasil dan beruntung. Orang beruntung itu beda dengan orang berhasil. Rasanya orang beruntung itu dengan orang yang berhasil itu beda. Dia berhasil karena mungkin dia ini memenuhi standar kualitas. Tapi orang yang beruntung, walaupun modal nggak punya, walaupun datang terlambat, walaupun ya dia nggak punya kualifikasi yang memungkinkan dia untuk bisa berhasil, tapi karena dia beruntung, itu keberhasilan jadi milik dia. Kenapa? Dia beruntung. Amin, saudaraku. Nah, inilah orang yang hidup oleh roh. Orang yang hidup oleh roh, itu artinya dia sedang memutuskan, dia berjalan di sebuah jalan yang namanya jalan kehidupan. Orang yang hidup oleh roh, artinya dia sedang memutuskan untuk dia menempuh satu perjalanan yang namanya jalan kehidupan. Seluruh jalan itu yang dia lewati, hidup. Saudaraku, sesuatu yang luar biasa ketika kita hidup oleh roh. Amin. Kita membiarkan diri kita itu hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, berjalan dengan roh. Maka yang terjadi, seluruh perjalanan hidup kita itu adalah perjalanan kehidupan. Amin. Di sepanjang kehidupanmu berubah. Jadi artinya begini, perjalanan kehidupan ini bukan untuk hidupmu saja, tapi orang-orang yang berjumpa dengan saudara, mereka juga akan merasakan adanya kehidupan lewat hidup saudara. Amin. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang ekonominya mati, yang rumah tangganya hancur, tapi ketika berjumpa dengan orang yang hidup oleh roh, yaitu saudara dan saya, maka orang-orang itu akan nikmati kehidupan yang datangnya daripada Tuhan. Ini berkatnya mengapa kita harus hidup oleh roh. Kalau yang pertama tadi, kita hidup oleh roh, supaya roh kita ini dihidupkan oleh roh Tuhan. Tapi yang kedua, kita harus hidup oleh roh. Karena apa? Karena ketika kita hidup oleh roh, kita sedang menempuh perjalanan kehidupan, di mana seluruh perjalanan hidup adalah perjalanan yang menghidupkan. Amin. Kita harus hidup oleh roh, karena ketika kita hidup oleh roh, maka sesungguhnya kita sedang menempuh satu perjalanan yang menghidupkan. Bukan hanya Anda yang hidup, tapi orang-orang di sekitar Anda akan hidup karena hidup Anda yang hidup oleh roh. Amin. Nah, sekarang pertanyaan sederhana, bagaimana caranya kita hidup oleh roh? Mari kita kembali lihat kepada Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-63. Bersama-sama kembali kita baca. 2, 3. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Sama-sama dikatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bagaimana caranya kita hidup oleh roh? Maka poin pentingnya adalah hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Mari sekali lagi katakan bersama-sama. 2, 3. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa? Ya, tadi firman Tuhan berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi saudaraku, kalau kita pengen hidup oleh roh, maka saudara dan saya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Caranya bagaimana? Yang pertama, caranya adalah saudara harus baca Alkitab setiap hari. Gak bisa tidak. Orang percaya harus baca Alkitab. Amin. Tidak peduli siapa saudara. Mungkin Anda adalah hamba Tuhan. Saya mengingatkan kembali. Hidupmu harus dimulai dengan baca Alkitab setiap hari. Kenapa kita mesti baca Alkitab setiap hari? Saudaraku, karena itulah satu-satunya cara engkau bisa hidup oleh roh. Yang kedua, baca untuk memahami perkataan Tuhan. Jujur, saya mau bertanya kepada saudara, bagaimana Anda bisa tahu perkataan Tuhan kalau engkau nggak mulai dengan baca Alkitab? Amin. Ketika engkau baca Alkitab, engkau akan menemukan perkataan Tuhan. Amin. Jadi harus baca Alkitab atau tidak? Harus. Amin. Hamba Tuhan tidak pernah baca Alkitab. Lalu dari mana kita dapat firman? Jangan-jangan yang engkau perkatakan itu bukan firman Tuhan. Ya. Yang ketiga, bagaimana caranya kita hidup sesuai firman? Yang ketiga, renungkan dan lakukan firman Tuhan itu setiap hari.
saudara harus renungkan dan bersedia untuk melakukan. Ya, sudah dibaca, sudah mendapat perkataan Tuhan, sekarang kita mau renungkan dan lakukan itu. Amin. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus baca Alkitab setiap hari? Yang pertama, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi seluruh isi Alkitab ini perkataan Tuhan. Amin. Jadi kita harus baca Alkitab dan engkau harus meyakini bahwa Alkitab ini firman Tuhan. Amin. Kalau engkau tahu ini firman Tuhan, sudah bisa baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan dengan jelas, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi saudaraku, kenapa kita mesti baca firman? Kenapa kita mesti baca Alkitab? Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Yang kedua, mengapa kita mesti baca? Karena ketika kita baca Alkitab ini, maka Roh Kudus akan memanifestasikan rohnya yang berkuasa itu dan menghidupkan semua orang. Artinya gini, kalau saudara baca Alkitab ini, saudara akan tahu Roh Kudus yang menghidupkan itu akan membuat saudara akan hidup. Amin. Kuasa daripada Roh Kudus yang Anda hidupi itu akan termanifestasi lewat ketika engkau baca Alkitab. Jadi waktu engkau baca Alkitab, jangan heran. Engkau yang sakit jadi sembuh. Engkau yang lemah menjadi kuat. Engkau yang dalam pergumulan, engkau bisa menang atas pergumulan. Amin. Engkau yang mungkin engkau sedang marah ketika engkau baca Alkitab. Wah, tiba-tiba ada satu kekuatan ya penuh kelemah lembutan, penuh kesabaran itu ada di sini. Amin. Engkau mungkin sedang difitnah, engkau mungkin sedang mendengarkan suara-suara yang tidak baik di kanan kirimu. Tapi ketika engkau baca firman Tuhan, Roh Kudus itu memanifestasikan kuasanya, memanifestasikan hidupnya. Sehingga saudara ketika engkau baca Alkitab, Roh Kudus yang memanifestasikan rohnya itu membuat engkau bisa tahan, engkau sabar, engkau jadi bijaksana. Kenapa bisa demikian? Karena Roh Kudus itu memanifestasikan kuasanya lewat firman Tuhan yang kau baca. Amin. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan ini. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Yang pertama tadi apa? Karena Alkitab firman Tuhan. Yang kedua, karena Roh Kudus, waktu engkau baca, Roh Kudus itu akan memanifestasikan kuasanya. Amin. Kiranya ini boleh jadi berkat bagi kita semuanya. Dan mari kita akan satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh belajar sebuah materi sederhana, yaitu hidup oleh roh. Materi ini sederhana, tapi kami tahu ini materi yang sangat powerful. Hidup kami ada ditentukan dari hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Kami memutuskan dalam hidup kami untuk kami hidup oleh roh, yaitu dengan cara kami baca Alkitab setiap hari, dengan cara baca untuk memahami, untuk menemukan perkataan-Mu. Dan yang ketiga, dengan merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Roh Kudus, biarlah kami semua yang mendengar pelajaran ini boleh memahami dengan cara-Mu. Tuhan berkati sharing sebentar, jadi berkat buat semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sekarang kita masuk dalam poin penting dari materi kita hari ini, yaitu kita masuki bagian sharing dan berbagi kesaksian. Pertanyaan yang pertama, apa berkat yang Anda terima dari pelajaran hari ini? Ya, apa berkat yang Anda terima? Yang kedua, bagikan kesaksian Anda selama baca Alkitab. Anda diberkati dengan apa ketika baca Alkitab? Itu saja. Selamat berbagi. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa minggu depan. Shalom.